Gak begitu lama, gurunya dari Parman ini mulai membakar dupa, lalu membaca mantra-mantra. Dan gak lama kemudian, angin mulai berhembus. Setelahnya Yaya ini dengar kalau di sebelah kirinya mulai seperti ada sesuatu yang lewat. Suara itu sayup-sayup terdengar. Dan kemudian semakin jelas. Dan Yaya itu merasa kalau yang lewat di sebelahnya itu adalah seekor ular. Yaya pun penasaran. Dia buka matanya. Dan ternyata benar aja, di sebelah kirinya itu ada seekor ular dengan ukuran yang sangat besar melewati mereka bertiga. Dan mata dari ular itu kemudian menatap ke arahnya Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis. Dan kali ini berhubungan dengan satu ritual sesat penyembahan kepada setan. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, untuk cerita kali ini pengirim ceritanya namanya Pak Yahya. Dan saat ini usia dari Pak Yahya ini 59 tahun dan beliau tinggal di salah satu desa yang ada di sekitaran Jawa Tengah. Dan di sini Pak Yahya ini meminta kepada kami agar semua nama tokoh ini untuk disamarkan karena menyangkut satu kejadian yang pernah terjadi di desanya itu, terutama dengan nama salah satu tokoh, yaitu sahabat dari Pak Yahya sendiri semenjak beliau ini kecil. Di sini kami samarkan nama tokoh tersebut dengan nama Parman. Karena Pak Yahya sendiri tidak mau kalau nantinya cerita ini didengar oleh keluarga dari Parman. Karena sampai hari ini info dari Pak Yahya, keluarga dari Parman ini masih tinggal di desa tersebut. Jadi Pak Yahya ini tidak mau kalau ceritanya ini didengar oleh keluarga dari Parman itu dan kemudian bisa membuka satu luka lama. Jadi dalam situasi ini nama Parman itu adalah nama samaran. Dan kami memutuskan agar nama desanya ini untuk tidak disebutkan gitu loh. Oke, kita masuk ke ceritanya. Jadi awal ceritanya rencang semua, waktu kecil Pak Yahya ini tinggal di salah satu desa yang ada di sekitaran Jawa Tengah, di mana desanya itu sangat dekat sekali dengan kawasan hutan. Nah, seperti kebanyakan anak-anak desa, anak-anak kecil pada umumnya, Yahya ini pada saat kecil ini main ke pinggiran hutan karena letak desanya ini dekat dengan kawasan hutan. Yahya juga main ke sawah, main ke sungai. Dan Yahya ini punya banyak sekali teman. Jadi ada teman dari Yahya yang usianya ini lebih muda. Lalu ada pula teman dari Yahya ini yang usianya lebih tua. Dan Parman ini adalah salah satu teman dari Yahya, di mana Parman ini usianya lebih tua dari Yahya. Jadi pada waktu itu usia dari Parman ini lebih tua 5 tahun dari si Yahya. Nah, karena Parman ini dikenal oleh si Yahya ini sebagai sosok yang menyenangkan, maka dari itu setiap ada Parman ketika Yahya dan teman-teman ini lagi bermain, mereka ini jadi merasa nyaman. Nah, seringkali mereka semua termasuk Yahya itu bermain di pinggiran hutan. Lalu seringkali juga mereka ke sawah, nyari belut, nyari keong sawah. Mereka ke sungai juga, mandi di sungai. Jadi benar-benar pada saat itu Yahya ini menikmati betul masa kecilnya. Nah, kondisinya pada waktu itu Yahya dan teman-teman ini sudah sering kali bermain di pinggir hutan, akan tetapi belum pernah sama sekali masuk ke dalam kawasan hutan itu. Sampai pada akhirnya Parman ini mengajak teman-teman semua termasuk Yahya ini untuk bermain masuk ke dalam kawasan hutan. Dan karena mereka semua menganggap kalau Parman ini usianya lebih tua dari mereka, jadi mereka ini kan percaya gitu 100% dengan si Parman.
dan mau aja ketika diajak masuk ke dalam kawasan hutan itu untuk bermain gitu loh. Nah, sampai pada satu momen ketika itu di malam hari, Yahya dan teman-teman ini diajak oleh Parman untuk bermain dan masuk ke dalam kawasan hutan. Dan setelah mereka semua masuk ke dalam kawasan hutan, tiba-tiba Parman ini tidak kelihatan. Jadi teman-teman ini awalnya kan takut gitu, karena itu kali pertama mereka masuk ke dalam hutan. Dan 10 menit kemudian Parman ini baru muncul lagi, baru kelihatan lagi. Dan ternyata Parman itu membawa jangkrik. Jadi Parman ini membawa banyak jangkrik, dan jangkrik-jangkrik itu sudah ditusuk dengan lidi, dengan piting. Dan waktu itu Parman ini langsung bilang ke teman-teman, ayo semuanya ini dibakar aja, kita bakar jangkrik ini terus dimakan. Nah, awalnya Yahya ini tidak tahu kalau yang dibakar itu apa ini yang dibakar gitu loh. Karena suasana dari hutan itu kan gelap. Sampai pada akhirnya Yahya ini melihat ternyata yang dibakar itu adalah jangkrik. Dan pada saat itu karena mereka semua ini kondisinya belum pernah melakukan itu, dalam artian belum pernah bakar dan makan jangkrik, awalnya mereka ini semua kan nggak mau mengikuti dari si Parman itu. Akan tetapi setelah Parman ini mencontohkan kepada teman-temannya, jadi Parman ini makan jangkrik-jangkrik itu dengan sangat lahap gitu. Teman-teman di situ semua melihat kan, kalau Parman ini makan dengan lahap, seolah-olah jangkrik yang sudah dibakar itu sangat lezat gitulah. Akhirnya teman-teman semuanya jadi penasaran, termasuk Yahya ini. Dan disitulah Yahya ini nyoba. Dan begitu Yahya ini nyoba, ternyata rasanya enak. Nah, Yahya ini bilang sama Parman, "Lu Man, ini ternyata enak lu Man, gurih gitu, kriuk-kriuk." Nah, aku kan bilang dari tadi rasanya enak, udah dimakan aja, dihabisin. Nah, kemudian dari situlah setelah pulang dari bermain itu di hutan, Yahya ini kan cerita sama kedua orang tuanya, terutama dengan ibunya itu. "Bu, itu loh, aku tadi makan jangkrik." "Loh, lah kamu kok makan jangkrik itu disuruh sama siapa?" "Itu tadi si Parman nyari jangkrik di hutan terus dibakar, dimakan bareng-bareng sama teman-teman." Nah, setelah mendengar penjelasan dari Yahya, ibunya ini jadi tidak mau kalau Yahya ini main lagi sama si Parman. Karena Parman ini menurut pengakuan dari Yahya, ibunya pada waktu itu tidak memperbolehkan Parman ini untuk bermain dengan anaknya lagi itu karena beberapa hal. Salah satunya ya tadi makan jangkrik itu karena ibunya ini menganggap itu adalah satu hal yang jorok. Lalu yang kedua, Parman itu punya satu simbah. Simbahnya Parman ini namanya Simo. Jadi orang-orang di desanya Yahya ini seringkali memanggil simbahnya Parman itu dengan panggilan Mbah Simo. Dan Mbah Simo itu terkenal sebagai seorang dukun. Dan seringkali pula kalau Mbah Simo itu kelakuannya aneh. Jadi seringkali Mbah Simo itu cuma pakai celana dalam lalu keluar rumah menuju ke sawah terus pulang lagi. Dan terkadang juga Mbah Simo ini nampak meludahi orang yang lewat di depan rumahnya. Jadi tiba-tiba aja gitu meludahi orang ketika ada orang ini yang lewat di depan rumahnya. Gitu loh. Nah, ya bisa dibilang lah kalau Mbah Simo ini seperti orang yang agak kurang waras. Tapi para warga di desa itu sebenarnya tahu kalau Mbah Simo ini sebenarnya waras. Tapi kelakuannya aja yang seperti orang yang agak kurang waras gitulah. Jadi seringkali ya menunjukkan ataupun melakukan perilaku-perilaku yang tidak lazim. Dan semua warga di desa itu juga sudah tahu kalau Mbah Simo itu adalah seorang dukun yang juga seringkali diminta oleh beberapa orang ini untuk melukai orang lain dengan cara santet gitu. Jadi waktu Yahya ini cerita sama ibunya ini langsung bilang sama si Yahya itu, "Udah mulai sekarang kamu ndak usah main lagi sama si Parman itu. Pokoknya kamu udah nggak usah main lagi sama dia, sama si Parman. Karena simbahnya itu dukun dan dia itu orang jahat." Dan sampai pada akhirnya Yahya sudah tidak main lagi sama Parman. Tapi yang namanya anak-anak rencang semua, ketika selang beberapa hari, hal itu pun sudah tidak dihiraukan lagi. Jadi Yahya dan teman-teman ini pun main lagi sama si Parman. Sampai pada suatu hari Mbah Simo itu dikabarkan sakit. Jadi kakeknya Parman itu dikabarkan sakit dan Parman tidak lagi keluar rumah untuk bermain. Nah, Yahya dan teman-teman ini tahu kalau Parman itu hubungannya memang sangat dekat dengan Mbah Simo. Malah ya bisa dikatakan lebih dekat dengan Mbah Simo daripada dengan kedua orang tuanya sendiri. Jadi ketika Mbah Simo ini sakit,
Parman ini tidak keluar rumah selama berhari-hari. Padahal waktu itu sedang musim layang-layang. Jadi Yahya dan teman-teman ini kan bermain layang-layang di sawah. Dan Yahya ini di situ heran, kok ini Parman tidak keluar dari rumah. Biasanya ketika ada permainan layang-layang itu, si Parman itu selalu datang lebih dulu. Karena permainan layang-layang ini adalah permainan yang paling digemari oleh Parman. Tapi di hari itu, kenapa kok Parman ini tidak keluar rumah ya? Akhirnya Yahya dan teman-teman ini pun jadi penasaran. Sampai pada akhirnya Yahya ini ngajak teman-teman yang lain untuk menuju ke rumahnya dari si Parman itu. Nah, sesampainya di sana, Yahya dan teman-temannya ini melihat kalau ternyata Parman itu sedang duduk di samping dari tempat tidur Mbah Simo. Nah, di situ nampak Mbah Simo ini cuma terbaring gitu aja, matanya ini terpejam. Dan Parman ini duduk di sebelah dipannya, di sebelah tempat tidurnya. Kemudian Yahya dan teman-teman ini duduk di ruang tamu, di mana ruang tamu ini letaknya di depan persis dari kamarnya Mbah Simo. Jadi si Yahya dan teman-teman ini bisa melihat gitu loh kondisi dari Mbah Simo yang hanya terbaring dan Parman yang lagi duduk di sebelahnya. Dari tempat mereka duduk itu mereka bisa melihat dengan sangat jelas. Nah, kemudian bapaknya dari Parman ini bilang ke Yahya dan teman-teman, "Wes le, pulang aja. Parman lagi tidak mau main, tidak mau keluar rumah. Parman itu mau nemenin si mbahnya yang lagi sakit." Nah, karena Yahya dan teman-teman ini menunjukkan rasa setia kawan, di situ Yahya ini menjawab, "Tidak apa-apa Pak Le, kami di sini aja nungguin Parman." "Oh ya wes kalau gitu." Nah, dari situ Yahya dan teman-teman ini melihat kalau Parman itu menyandarkan tangannya di tempat tidur dari Mbah Simo itu. Jadi seperti ini, cuma seperti ini. Dan tanpa sekalipun Parman itu memandang ataupun melirik ke arah teman-temannya. Jadi benar-benar Parman ini seperti merasa akan kehilangan dari Mbah Simo itu. Nah, sampai di sore hari menjelang maghrib, akhirnya ibunya dari Parman ini bilang ke Yahya dan teman-teman lain, "Ayo le, podo muleh, wis arep maghrib, besok lagi ya mainnya." Akhirnya Yahya dan teman-teman ini pun pulang. Nah, di malam harinya, sekitaran jam 8 malam, Yahya dan teman-teman ini pun menuju lagi ke rumahnya dari si Parman. Karena mereka ini ingin menjenguk lagi bagaimana kondisi dari Mbah Simo dan Parman itu. Mereka ini bagaimana, lagi ngapain. Mereka semua ini menuju ke rumahnya Parman. Dan sesampainya di sana, kondisinya itu masih utuh. Dalam artian Parman itu masih ada di sebelah dipan tempat tidur dari Mbah Simo, masih duduk sambil menyandarkan tangannya. Jadi seperti belum bergeming sedikit pun semenjak Yahya dan teman-teman ini pulang tadi waktu maghrib. Nah, sampai di sekitaran setengah jam kemudian, sekitaran setengah 9 malam, bapaknya dari Parman ini menghampiri Parman. Dan bapaknya ini bilang ke Parman, entah jadi seperti berbisik-bisik sesuatu gitu loh. Nah, Yahya dan teman-teman ini agak mendengar apa yang dikatakan oleh bapaknya si Parman ini. Dan gak lama kemudian, bapaknya dari Parman ini langsung menggelar satu tikar. Satu tikar itu persis digelar di bawah kolong tempat tidur dari Mbah Simo. Dan setelahnya Parman ini disuruh tidur di situ oleh bapaknya di atas gelaran tikar tersebut yang posisinya itu persis di bawah dari dipan tempat tidurnya Mbah Simo. Parman ini masuk ke kolong tempat tidur, dia tidur di situ. Nah, Yahya dan teman-teman ini melihat kejadian itu, dan pada saat itu mereka semua tidak berpikir yang aneh-aneh gitu kan, karena mereka ini kan masih anak-anak pada saat itu. Kemudian di jam 9 malam setelah menjenguk Parman dan Mbah Simo, Yahya dan teman-teman ini pun akhirnya pamit kepada kedua orang tua dari Parman untuk pulang ke rumah. Jadi teman-teman ini akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing. Dan singkat cerita, di keesokan harinya pada sekitaran jam 9 pagi, tersiar kabar bahwa Mbah Simo itu meninggal dunia. Dan ketika jenazah dari Mbah Simo ini dimakamkan, ada kejadian yang benar-benar aneh pada saat itu. Jadi suasana desa itu tiba-tiba mendadak itu menjadi gelap. Langit itu menjadi sangat gelap. Dan hujan ini ketika turun dengan begitu derasnya, disertai dengan petir yang menyambar-nyambar. Dar, dar. Dan pada waktu jenazah dari Mbah Simo ini dimasukkan ke dalam liang lahat, kondisi dari langit itu menjadi semakin gelap. Hujan itu menjadi semakin deras. Dan petir itu semakin terus-terusan nyamber. Dar, dar, racak, racak, racak. Nah, waktu itu Yahya ini mendapat berita ini dari kedua orang tuanya. Karena pada saat itu Yahya dan teman-teman lain ini kan tidak ikut ke pemakaman dari Mbah Simo itu. Dilarang oleh kedua orang tua masing-masing gitu.
Dan di malam harinya, bapaknya Yahya ini pun akhirnya bercerita ke Yahya. Jadi kenapa kok Parman itu tidur di bawah tempat tidurnya dari Mbah Simo itu? Yang awalnya Yahya ini cerita ke bapaknya, mencari jawaban gitulah. Nah disitulah bapaknya ini memberikan jawaban kepada Yahya. Jadi ternyata Mbah Simo itu punya ilmu kesaktian, di mana ilmu ini entah ilmu apa yang harus diwariskan kepada keturunannya. Nah karena kondisinya pada saat itu yang paling dekat dengan Mbah Simo ini adalah Parman, akhirnya bapaknya dari Parman ini berinisiatif agar si Parman ini tidur di bawah kolong tempat tidur dari Mbah Simo itu, dengan harapan kalau ilmu dari Mbah Simo itu nantinya bisa turun ke Parman. Jadi itulah penjelasan dari bapaknya Yahya ke Yahya. Nah singkat cerita, setelah meninggalnya Mbah Simo itu, Parman gak pernah lagi keluar rumah, gak pernah main lagi dengan Yahya dan teman-teman lain sebayanya. Jadi benar-benar Parman ini gak pernah sekalipun kelihatan keluar dari rumahnya. Meskipun pada saat itu sedang musim layang-layang, di mana itu adalah permainan favorit dari si Parman. Dan hari-hari pun akhirnya terus berlalu. Kondisinya itu masih sama rencang semua. Parman belum juga keluar dari rumah untuk bermain bersama teman-temannya. Akhirnya Yahya dan teman-teman ini pun menuju ke rumahnya Parman untuk mengajak dia ini keluar bermain. Nah sampai di rumah Parman, Yahya dan teman-teman ini melihat kalau Parman ini cuma berdiam diri aja di dalam kamar, dia duduk gitu seperti ngelamun. Sampai pada akhirnya kedua orang tua dari Parman ini bilang ke Yahya dan teman-teman, "Wes leh, sudah leh, pada pulang aja, Parman lagi tidak bisa diganggu. Parman sekarang punya pekerjaan di rumah, tidak bisa main lagi." Akhirnya Yahya dan teman-teman ini pun pulang dengan kecewa karena mereka semua merasa kehilangan sosok dari Parman yang sangat menyenangkan. Dan berjalannya hari ke hari, Yahya dan teman-teman ini sudah benar-benar kehilangan sosok Parman. Sampai pada akhirnya Yahya ini duduk di bangku SMA, dan kondisinya Yahya dan teman-teman ini sudah sama sekali nggak pernah lagi melihat si Parman. Mereka juga nggak tahu kabar dari Parman dan posisinya dari Parman itu sekarang ada di mana. Jadi benar-benar seperti hilang begitu aja dari desa mereka. Dan tiba-tiba sekitar 3 tahun kemudian setelah Yahya ini lulus dari SMA, Parman ini kelihatan lagi di desanya. Jadi seperti baru pulang, entah dari mana. Dan kondisi dari Parman itu sendiri nampak sangat berbeda. Jadi rambutnya itu gondrong, jenggotnya itu seperti sangat tebal, dan kumisnya juga tumbuh. Jadi dibiarkan seperti itu aja. Jadi benar-benar seperti orang yang tidak ngurusin penampilan gitu loh. Tapi dari situ Yahya ini masih mengenali betul kalau itu adalah sahabat masa kecilnya, teman masa kecilnya gitu. Kemudian Yahya pun memutuskan untuk main ke rumahnya Parman karena dia juga kangen gitu kan. Nah waktu Yahya ini sampai di rumahnya Parman, Parman ini terlihat lagi duduk di depan rumah. Jadi Parman itu tidak pakai baju, dia bertelanjang dada, rambutnya itu gondrong, dan dia ini lagi menghisap sebatang rokok. Kemudian Yahya ini kan langsung bertanya gitu, "Weh man, piye man kabarmu man? Gimana kabarmu? Lama ndak ketemu." "Oh iya ya, kabarku apik. Aku lagi merguru, aku sedang berguru." "Loh, lah berguru di mana kamu ini?" "Ya pokoknya jauh lah, tempatnya jauh." Setelahnya Parman ini cerita kalau bertahun-tahun ini dia bertapa mencari ilmu. Jadi Parman itu bertahun-tahun berkelana mencari ilmu. Mendengar penjelasan dari Parman, Yahya ini kan agak bingung dan juga agak kaget. Karena menurut Yahya penjelasan dari Parman ini agak aneh. Ini Parman ini berguru apa kok sampai berkelana ini lama bener gitu kan, batin si Yahya itu. Tapi di situ Yahya ini menanggapi dengan biasa aja gitu. Kemudian Parman ini cerita lagi. Jadi dia ini bertapa di tengah hutan. Lalu dia juga sempat bertemu siluman ular. Dia juga beberapa kali sering didatangi dengan sosok yang tinggi besar. Nah, Parman itu cerita semuanya sama si Yahya. Jadi selama bertahun-tahun ini Parman melakukan pengembaraan gitulah untuk mencari sesuatu ilmu yang memang dia cari selama ini. Nah, kenapa hal itu Parman lakukan? Karena dulu semasa Mbah Simo ini hidup, si mbahnya itu sempat berpesan kepada Parman agar Parman ini untuk mendatangi tempat-tempat itu, agar dia ini bisa mendapatkan ilmu kesaktian seperti dirinya, seperti Mbah Simo itu. Nah,
Sampai berhari-hari kemudian, akhirnya Yahya dan Parman ini kan sering kali ketemu lagi. Dan pada suatu kali, Yahya ini diajak oleh Parman untuk menuju ke satu tempat. Ya, ayo melu aku, ikut aku. Lah mau kemana man? Udah ikut aja kamu. Jadi Parman itu bawa sepeda. Dan Yahya ini diboncengkan oleh si Parman. Mereka berboncengan naik sepeda ke satu tempat. Dan ternyata tempat itu ada di dekat kota, di mana di situ ada seperti pasar keramaian. Dan kemudian sesampainya di sana, Parman ini langsung mengajak Yahya ke satu rumah. Nah, rumah ini nampak besar, rumah orang gedean gitulah, orang kaya. Nah, di situ sepeda pun akhirnya diparkirkan di depan rumah itu. Parman ini langsung masuk ke rumah itu dengan cara meloncati pagar dari rumah itu tanpa dia ini permisi dengan yang punya rumah. Dia ini masuk gitu aja. Kemudian Yahya ini pun diajak sama si Parman, ayo ya, ndang melompat, ayo, melu, ayo, cepetan kamu ini lompat, ayo ikut. Nah, Yahya pun nurut. Jadi Yahya ini kondisinya bingung juga, tapi dia ini nurut aja karena diajak. Mereka pun masuk ke teras rumah itu, dan setelahnya Parman ini masuk ke dalam rumah begitu saja. Dan secara otomatis Yahya pun mengikuti dari satu sahabatnya itu kan. Dan begitu sudah berada di dalam rumah, keluarlah seorang bapak-bapak. Di situ Parman ini langsung menepuk bahu dari bapak-bapak itu. Pak, aku ini disuruh Pak sama si Mbah untuk ngambil gelang sama kalung. Ini ditaruh di mana ya Pak? Biar tak ambil sendiri. Nah, waktu itu Yahya ini ngelihat, tiba-tiba bapak-bapak itu nampak seperti orang yang linglung. Kemudian bapak-bapak ini menjawab dengan wajah yang linglung juga gitu. Oh, ya. Ayo masuk aja, tak anterin masuk. Nah, masuklah mereka, diajak ke dalam sebuah kamar. Lalu bapak-bapak itu menunjuk satu lemari. Parman ini ditunjukkan satu lemari. Kemudian lemari ini dibuka oleh bapak-bapak itu. Nah, setelahnya satu laci dari lemari itu dibuka. Seret. Nah, di situ ada sebuah kotak kecil. Nah, kotak kecil itu diambil oleh Parman, kemudian dibuka gitu kan. Dan ternyata isinya itu adalah perhiasan emas. Jadi ada kalung, ada gelang, lalu diambil aja gitu aja oleh Parman. Dan gak begitu lama, Parman ini bilang sama bapak-bapak itu, ya sudah Pak, saya pulang dulu ya. Nah, ya ini kan langsung diajak oleh si Parman, ayo ya bos, ndang mulai, ayo cepetan pulang. Kemudian mereka ini naik sepeda lagi dan menuju ke satu toko, di mana toko itu adalah toko perhiasan di sekitaran pasar itu, di keramaian itu. Dan kondisinya pada waktu itu Yahya ini nunggu di sepeda, sementara Parman ini entah sedang apa di toko tersebut. Dan nggak begitu lama sore, Parman ini kembali dan memboncengkan Yahya ini untuk pulang ke desa. Nah, pada waktu itu Yahya ini nggak ngira macam-macam, dia ini nggak curiga sama sekali dengan Parman. Jadi Yahya itu cuma mengira kalau Parman itu tadi menuju ke rumah saudaranya dan mengambil sesuatu. Wong katanya disuruh sama si mbahnya. Jadi Yahya ini cuma mikir ya mungkin itu wasiat dari Mbah Simo sebelum Mbah Simo itu meninggal. Nah, di malam harinya Parman ini datang ke rumah Yahya. Dan Yahya ini mendengar kalau Parman ini datang, karena Parman ini manggil-manggil. Dan dia ini seperti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Jadi Parman ini kalau datang selalu langsung duduk gitu loh, di satu bangku yang ada di depan rumah dari si Yahya itu. Bangku itu terbuat dari bilahan-bilahan bambu. Kalau di tempatku ini nyebutnya resbang gitu. Dan Parman ini selalu kalau datang ini pasti awalnya duduk di situ. Nah, dia ini kemudian manggil-manggil si Yahya. Ya metuwo ya. Nah, Yahya pun keluar. Ono apa man? Dan tiba-tiba Parman ini langsung menyerahkan uang ke Yahya, berlembar-lembar uang. Nah, di situ Yahya ini kan bingung loh man. Iki duit apa? Wes tompo ae, iku bagianmu. Nggo tuku rokok apa nggo tuku apa? Karepmu lah. Loh, sik man, iki duit apa? Duit apa sebenarnya? Kok tiba-tiba kamu ini datang terus ngasih aku ini uang apa sebenarnya? Sudah pokoknya itu bagian kamu ya. Udahlah ya, aku tak pulang dulu ya. Itu pokoknya buat kamu. Nah, dari situ Yahya ini jadi bingung. Dia ini kan agak kaget juga, ini kenapa kok tiba-tiba Parman ini datang terus dia dikasih uang berlembar-lembar cukup banyak. Akhirnya uang itu pun disimpan sama si Yahya. Dalam artian dia ini tidak belikan apa-apa gitu loh, sama sekali tidak dia belikan apa-apa. Nah, di keesokan harinya Yahya ini menuju ke rumahnya si Parman. Dia bawa uang itu. Uang itu pun diserahkan sama si Parman.
"Man, ini duitmu, ini uangmu. Aku ndak mau, ini uang apa sebenarnya?" "Wis ya, iku duitmu, iku bagianmu." Loh, lah bagian apa? Maksudmu itu apa? Nah, akhirnya Parman ini cerita. Jadi ternyata kemarin ketika mereka menuju ke satu rumah dan menemui satu orang bapak-bapak di rumah itu, kemudian mengambil perhiasan dari kotak kecil itu, ternyata Parman ini sedang mempraktekkan ilmu gendam kepada pemilik rumah itu. Nah, di situ Yaya ini kan jadi kaget. Lalu dia ini bilang sama si Parman itu, "Loh, ternyata yang kemarin itu kita datengin itu bukan rumah saudaramu toh. Tak kirain itu rumah saudaramu, Man." "Bukan, itu bukan rumah saudaraku. Nggak tahu itu rumahnya siapa. Pokoknya rumahnya bagus lah. Aku ya ke situ aja dan nyoba ilmu yang tak dapetin ini, ilmu gendam namanya." Nah, kemudian selain agak kaget, Yahya ini kan akhirnya merasa kecewa. Ini satu temannya kok kayak gini. Akhirnya dia ini bilang, "Udah lah, Man, ini uangnya tak kembalikan aja. Aku nggak mau terima uang ini." "Loh, kamu ini kenapa ya? Itu kan cuma buat senang-senang aja, tak buat main-main aja. Kalau toh memang aku mau serius, ya aku akan melakukan hal semacam ini setiap hari. Ini kan cuma main-main aja. Sesekali aja lah, senang-senang aja. Kamu ini kenapa? Udah, kamu terima aja itu, uang itu. Udah, enggak apa-apa." "Enggak lah, Man. Ini pokoknya tak kembalikan aja. Uangmu aku enggak mau." Jadi Yahya ini merasa kecewa. Dan setelahnya dia pun pamit, dia pulang menuju ke rumahnya. Nah, sampai pada suatu hari, Parman ini main ke rumahnya Yahya lagi. Di situ Parman ini bilang, "Ya, ayo tak ajak ke satu tempat." "Enggak lah, aku enggak mau, nanti kamu aneh-aneh lagi." "Udah enggak, tenang aja, ayo ikut aku aja." Akhirnya karena Yahya di situ penasaran, dia pun ikut gitu kan. Yahya ini dibonceng lagi sepeda oleh si Parman. Mereka naik sepeda berdua menuju ke satu tempat. Dan sesampainya di tempat itu, ternyata ada satu lokasi di mana di lokasi itu ada sebuah air terjun kecil. Nah, air terjun kecil ini letaknya di tengah-tengah hutan gitu. Kemudian Parman ini bilang ke Yahya, "Ya, kamu di sini aja ya. Kamu yang tenang pokoknya. Kamu pejamkan mata aja." Dan gak lama kemudian, setelah si Yahya ini memejamkan mata, Parman ini bilang lagi ke Yahya, "Ya, udah ya, sekarang buka matamu pelan-pelan." Kemudian Yahya ini membuka matanya dengan pelan-pelan. Dan ketika Yahya ini membuka matanya, Yahya ini melihat ada seekor ular dengan ukuran yang sangat besar, tidak lazim, seperti monster, itu sedang lewat di depannya. Nah, di situ Yahya ini benar-benar ketakutan. Karena hal itu baru kali pertamanya dia ini lihat. Jadi ular ini benar-benar besar menurut pengakuan dari Yahya. Kemudian Yahya ini kan perlahan mundur gitu. Karena saking takutnya dia. Dan Parman itu sempat megangin tangannya si Yahya sembari dia ini bilang gitu, Udah kamu tenang aja, jangan lari. Di sini aja, tenang aja." "Udah lah, Man. Aku takut, Man. Ayo pulang aja, Man. Pulang." "Udah di sini aja, tenang. Kamu yang tenang aja." Dan setelahnya seekor ular yang sangat besar itu masuk ke dalam kawasan hutan dan hilang di antara pepohonan. Nah, gak begitu lama, Parman ini ngajak si Yahya ini untuk pulang. Dan di tengah perjalanan dari mereka pulang ini, Parman ini sempat cerita ke Yahya kalau ternyata di lokasi itu ada satu kuburan. Dan selama Parman itu pergi lama, itu ternyata dia melakukan pengembaraan, mencari ilmu. Dan dia ini sempat ke lokasi itu, dan itu adalah satu kuburan yang pernah didatengin oleh Parman itu gitu loh. Dan sosok arwahnya itu menyerupai ular menurut pengakuan dari Parman. Pada waktu itu Yahya ini kan tidak percaya dengan kata-kata dari Parman. "Wah, kamu itu ngapu sih, bohong kamu. Lah kamu udah lihat sendiri kan." Tapi karena memang Yahya ini melihat sendiri, melihat wujud dari ular itu memang benar-benar besar. Akhirnya mau tidak mau, Yahya ini kan jadi percaya. Dan singkat cerita, berhari-hari kemudian Yahya ini sudah tidak pernah lagi ketemu dengan Parman. Jadi Parman ini udah tidak kelihatan lagi gitu loh di desanya. Dan Yahya ini beranggapan kalau kemungkinan Parman itu melakukan pengembaraan lagi. Dia berkelana lagi entah kemana. Dan pada saat itu Yahya ini jadi penasaran, Parman ini sebenarnya mengembara kemana ya. Dan entah kenapa Yahya ini pun jadi penasaran. Dan sempat punya keinginan kalau toh nanti Parman ini pulang terus dia mau pergi lagi, cobalah aku nanti mau ikut, barangkali boleh. Karena memang Yahya ini mengakui kalau dia pada saat itu sangat-sangat penasaran. Dan ternyata benar, tidak begitu lama Parman ini pulang lagi ke desanya. Setelahnya Parman ini main ke rumahnya dari si Yahya. Nah, di situ Parman ini kebetulan langsung ngajak si Yahya.
Ya, kamu mau ikut gak? Aku ini mau sambang ke rumah guruku. Nanti kamu tak kenalkan sama guruku di sana. Dan kamu nanti bisa lihat apa yang selama ini tak lakuin. Nah, secara otomatis karena Yahya ini sudah penasaran dan dia ini sudah bertekad untuk ikut dari si Parman itu, akhirnya Yahya pun mengiyakan. Oke man, terus mau berangkat kapan man? Besok aja lah kita berangkat. Oh ya sudah kalau gitu. Nah, pengakuan dari Yahya rencana semua. Parman itu seringkali melakukan hal-hal yang aneh. Dalam artian hal-hal yang tidak pernah dilakukan manusia pada umumnya. Contohnya seperti puasa. Jadi Parman itu melakukan puasa, tapi puasanya itu aneh. Jadi Parman itu melakukan puasa seperti manusia ataupun orang pada umumnya. Tapi Parman itu selalu merokok. Jadi kalau di tengah hari, duhur-duhur itu, dalam puasanya Parman itu merokok. Nah, dari situ Yahya ini kan akhirnya tanya ke Parman, "Loh man, kamu itu puasa tapi kok ngerokok?" "Ya nggak apa-apa ya, puasaku memang kayak gini. Dan ini justru pesan dari guruku kalau puasa itu merokok ya nggak apa-apa. Tapi ya aku tetap nggak makan, nggak minum. Tapi waktu berbukaku itu ya sekitaran nanti jam 10, bukan waktu maghrib kayak orang-orang yang umum itu lakukan, orang-orang Islam itu, bukan. Dan aku pun cuma ya minum air putih dan makan singkong rebus. Setelahnya aku puasa lagi, gitu seterusnya." Jadi itulah pengakuan dari Parman. Nah, singkat cerita, tibalah hari di mana Parman ini mau ngajak si Yahya sambang ke rumah gurunya di keesokan harinya itu. Kemudian mereka berdua itu naik sepeda boncengan menuju ke satu tempat dan jarak yang ditempuh kira-kira 7 km. Sampai pada akhirnya mereka tiba di satu tempat itu. Dan di situ nampak ada satu rumah. Dan Parman ini bilang ke Yahya di situ, "Ini loh ya, rumah guruku. Nanti kalau kita masuk dan kamu ketemu dengan orang ini, dengan guruku, kamu langsung salaman ya, sambil tangannya dicium." "Ya man, oke man." Nah, Yahya pun nurut. Kemudian mereka berdua ini masuk dan ketemu dengan seorang bapak-bapak. Nah, bapak-bapak itu memakai udeng, dan udeng itu berwarna hitam. Dan pakaian yang dikenakan itu juga serba hitam. Dan begitu pertama kali Parman ketemu dengan bapak-bapak ini, Parman itu langsung mencium tangannya gitu loh, salaman sembari mencium. Nah, Yahya pun mengikuti apa yang dilakukan oleh si Parman. Dan setelahnya Parman ini nampak memberikan beberapa lembar uang yang cukup banyak gitu ke bapak-bapak itu, dan bapak-bapak itu pun memanggil istrinya gitu. Istrinya keluar dan menerima uang itu kemudian masuk kembali. Dan singkat cerita di malam harinya ada beberapa makanan, dan makanan-makanan itu diletakkan di atas sebuah tampah. Tampah ini agak besar, makanan itu ada di atasnya. Dan pada saat itu Yahya ini berasumsi kalau makanan-makanan itu adalah sajen. Dan ternyata apa yang difikirkan oleh Yahya itu benar. Jadi makanan-makanan itu adalah sajen, sesaji yang nantinya akan diletakkan ke satu kuburan yang dikeramatkan. Nah, gak lama kemudian mereka bertiga ini berjalan menuju ke satu tempat. Mereka jalan itu kira-kira hampir 1 kilometer. Dan sesampainya di sana, ternyata lokasi itu adalah kuburan. Jadi kuburan itu ada di satu bukit yang gak terlalu tinggi. Lalu mereka semua naik ke sana dan ternyata di situ ada 3 kuburan. Nah, nampak di situ guru dari Parman dan Parman itu mulai melakukan sesuatu seperti menata sesaji. Kemudian entah merapalkan apa mereka berdua ini. Setelahnya mereka berdua juga nampak duduk bersila. Dan tidak begitu lama Parman ini bilang ke si Yahya itu, "Ya, kamu duduk di sini aja ya pokoknya. Kamu duduk aja, diem, gak usah melakukan apa-apa. Kan katanya kamu cuma pengen aja ngelihat apa yang tak lakuin. Pokoknya kamu, apapun yang terjadi, kamu diem aja di sini, gak boleh lari." Kemudian Parman dan gurunya itu duduk di tengah dari salah satu kuburan itu dan mulai melakukan ritual di malam yang gelap itu. Nah, gak begitu lama, gurunya dari Parman ini mulai membakar dupa, lalu membaca mantra-mantra yang entah itu apa. Dan setelah itu gurunya ini menoleh ke arah Parman dan bilang, "Wes man, sudah man, sekarang pejamkan matamu." Nah, Parman pun memejamkan mata. Dan waktu itu Yahya mengikuti, dia juga ikut memejamkan mata. Dan gak lama kemudian angin mulai berhembus. Angin ini awalnya hanya berhembus secara perlahan, dan tiba-tiba mulai kencang. Setelahnya Yahya ini dengar kalau di sebelah kirinya mulai seperti ada sesuatu yang lewat.
suara itu sayup-sayup terdengar. Dan kemudian semakin jelas. Dan Yahya itu merasa kalau yang lewat di sebelahnya itu adalah seekor ular. Nah, Yahya ini semakin jelas mendengar kalau itu adalah suara desisan ular. Yahya pun penasaran. Dia buka matanya. Dan ternyata benar aja, di sebelah kirinya itu ada seekor ular dengan ukuran yang sangat besar melewati mereka bertiga. Dan mata dari ular itu kemudian menatap ke arahnya Yahya. Nah, dari situ Yahya ini merasa kalau tatapan dari ular itu berbeda dengan tatapan hewan pada umumnya. Jadi seolah-olah tatapan itu bukan tatapan dari hewan, akan tetapi tatapan dari seorang manusia. Nah, kemudian karena takut, Yahya ini kan jadi mundur pelan-pelan gitu kan. Kemudian Yahya ini lari gitu. Dia menjauh dari lokasi itu karena dia benar-benar sangat ketakutan dan tidak kuat melihat seekor ular yang sangat besar itu. Dan setelahnya Yahya ini pun duduk. Di situ dia mulai berasumsi kalau sosok ular itu adalah siluman ular. Nah, dia ini duduk, dia nunggu di satu tempat karena memang dia ini tidak tahu mau ngapain ini, apa yang harus dilakukan. Dia cuma duduk di satu tempat itu sambil nunggu Parman dan gurunya ini kembali. Dan setelah agak lama nunggu sampai si Yahya ini agak ngantuk gitu, akhirnya Parman dan gurunya itu menghampiri Yahya. Di situ Parman ini tanya, "Loh ya, kamu ini kenapa kok tadi lari?" "Loh Man, aku ini ngelihat ular yang sangat besar di sana. Ya aku takut lah, aku lari. Lagian ular itu kok menatap aku dengan tatapan yang seperti marah, seperti manusia." Nah, Parman ini dengan santainya bilang ke Yahya, "Lah kamu itu gimana? Wong aku ini kesini ya memang untuk mendatangi sosok ular itu. Karena sosok ular itu adalah arwah yang aku sembah selama ini loh." Nah, mendengar penjelasan dari Parman itu Yahya ini kan langsung kaget gitu. Kemudian Yahya pun diajak kembali ke rumah gurunya dari Parman itu. "Udah, ayo pulang aja ke rumah guruku ini." Mereka bertiga jalan dan sesampainya di sana mereka pun makan malam yang sudah disediakan oleh istri dari gurunya Parman itu. Dan pada sekitaran jam 1 dini hari, Yahya ini pun merasa ngantuk. Dia memutuskan untuk menuju tidur. Dan sebelum dia ini tidur, dia sempat melihat kalau Parman itu tidak tidur. Jadi Parman itu sedang duduk bersila gitu di atas sebuah dipan bambu dengan mata ini yang terpejam gitu, seperti bertapa. Tapi karena kondisi dari Yahya ini benar-benar sudah ngantuk, dia pun akhirnya tertidur dengan sendirinya. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya, Yahya dan Parman ini pamit. Mereka berdua pun pulang menuju ke desanya. Dan di sepanjang perjalanan mereka pulang naik sepeda itu menuju ke desa, Yahya ini terus-terusan tanya dengan Parman karena dia ini penasaran gitu. "Man, kamu itu sebenarnya melakukan apa, Man?" "Ya aku melakukan ritual semacam itulah yang kamu lihat itu loh semalam. Jadi sosok ular yang kamu lihat semalam itu adalah sosok ular yang selama ini membantu hidupku, yang ngasih aku ilmu gendam, yang ngasih aku ilmu kebal dan lain sebagainya pokoknya." Dan di situ Yahya ini kan juga agak bingung dengan penjelasan dari Parman, tapi pada akhirnya Yahya ini pun bilang ke Parman itu, "Yos lah Man, aku cuma sekedar pingin denger tok, ndak lebih." Jadi memang dari awal Yahya ini cuma sebatas pingin tahu aja apa yang dilakukan oleh satu sahabatnya itu. Dan setelah mendengar penjelasan dari Parman, Yahya pun akhirnya cukup puas. Ya sudahlah, mungkin apa yang dilakukan oleh satu sahabatku ini karena memang dia punya ya keyakinan sendiri. Dan Yahya juga nggak mau ikut-ikutan atas semua itu. Dan sampai pada akhirnya bertahun-tahun kemudian Yahya sudah jarang sekali bertemu dengan Parman. Singkat cerita, Yahya ini menikah. Dia berkeluarga dan punya satu orang anak. Hingga pada satu ketika Parman ini kembali terlihat di desanya. Dan karena lama sekali Yahya ini tidak ketemu dengan Parman, akhirnya Yahya pun main ke rumah temannya itu. Di sana mereka melepaskan rindu, mereka ngobrol-ngobrol seperti dulu ketika mereka masih sering kali bertemu. Dan ternyata sampai di hari itu, Parman ini masih melakukan ritual seperti dulu. Dan di tengah-tengah obrolan mereka berdua itu, Parman ini sempat bilang ke Yahya, "Ya, aku ini pingin usaha aja ya." "Usaha apa, Man?" "Jadi gini ya, ini kan menjelang hari raya toh. Nah, aku ini pingin usaha petasan, mercon itu, pasti laku. Gimana menurutmu?" "Ya nggak apa-apa sih, kalau kamu memang punya keterampilan untuk bikin petasan itu." "Iya ya, aku ini sudah sempat belajar caranya bikin petasan, bikin mercon. Dan aku ini juga udah nggak mau lagi melakukan ritual-ritual semacam itulah. Jadi aku ini mau usaha aja ya." Nah, di situ Yahya ini ikut seneng.
mendengar apa yang dikatakan oleh Parman, sahabatnya itu. Ya baguslah kalau Parman ini sudah tidak mau lagi melakukan ritual-ritual sesat semacam itu dan mau mulai membuka satu usaha, walaupun adalah usaha petasan, mercon, batin si Yahya. Nah, setelah beberapa hari kemudian Yahya ini tahu kalau Parman ini sudah mulai membuka usahanya. Jadi Parman ini mulai bikin petasan di rumahnya. Petasan yang dibikin ini mulai dari petasan yang ukurannya kecil, sedang, sampai yang gede gitu, sampai yang besar. Dan ternyata keterampilan yang dimiliki oleh Parman itu dia pelajari di salah satu desa ketika Parman ini sedang mengembara. Nah, singkat cerita, pada satu sore di satu minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang sangat keras dari arah rumah Parman. Buar! Sampai Yahya ini kaget, dikira itu bom. Nah, di sore itu kan Yahya ini lagi duduk-duduk itu di rumahnya bersama dengan anaknya itu, lagi nunggu waktu berbuka puasa. Kemudian Yahya ini kan langsung keluar. Nah, di luar rumah ini nampak banyak warga ini berlari menuju ke arah dari rumahnya Parman. Nah, Yahya ini kan jadi ikut-ikutan lari menuju ke arah rumahnya Parman. Dan bener aja ketika sampai di rumah Parman, rumah dari Parman ini sudah terbakar habis dan kepulan asap ini sudah terlihat sangat tebal. Dan tidak lama kemudian, Yahya dan banyak warga itu mulai mengambil air dari sumur, dari sungai juga, dan berusaha untuk memadamkan api yang membakar rumah dari Parman. Setelahnya Yahya dan beberapa warga ini masuk dan menemukan kalau ternyata Parman ini sudah meninggal dunia. Jasad dari Parman ini hangus terbakar dan ada satu bagian dari tubuhnya, yaitu kaki sebelah kanan, entah kemana, terlempar kemana, terkena ledakan itu mungkin. Dan memang disinyalir setelahnya ini kalau Parman ini terkena ledakan dari petasan yang sedang dibuatnya sendiri. Nah, untungnya di rumah Parman itu tidak ada siapa-siapa selain Parman. Jadi kedua orang tua dari Parman ini sudah tidak tinggal di rumah itu lagi, tapi di rumah yang lain gitu, yang masih ada di sekitaran dari desa itu. Dan tidak lama kemudian jenazah dari Parman ini pun dimakamkan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, setelah Parman ini dimakamkan, ternyata banyak kejadian menyeramkan yang dialami oleh para warga desa. Nah, salah satunya adalah seorang bapak. Jadi di sini kita sebut saja nama bapak ini dengan nama Pak Eko. Jadi pada suatu malam Pak Eko ini baru pulang. Dia ini jalan baru pulang dari menonton pertunjukan wayang di desa sebelah. Nah, karena rumah dari Pak Eko ini melewati rumah dari Parman yang terbakar itu di sekitaran jam 12:30 dini hari. Beliau ini pun harus jalan melewati rumahnya dari Parman untuk bisa sampai ke rumahnya. Dan ketika sampai di depan rumahnya Parman, Pak Eko ini mencium bau daging yang terbakar. Jadi seperti bau daging yang terbakar gosong gitu. Nah, Pak Eko ini kan jadi penasaran. Dia melihat ke sekitaran dari situ. Setelahnya dia melihat juga ke arah dalam rumah dari si Parman. Nah, disitulah Pak Eko ini benar-benar kaget. Karena dia ini melihat Parman itu sedang duduk bersila di dalam rumahnya. Dengan kondisi seluruh tubuhnya ini benar-benar gosong terbakar. Parman ini duduk bersila seperti sedang bertapa itu. Akan tetapi kaki sebelah kanannya ini tidak ada. Nah, kemudian Pak Eko ini langsung lari karena ketakutan menuju ke rumahnya sambil dia ini teriak-teriak, "Woi, ono setan, ono setan." Nah, di keesokan harinya, berita ini kan jadi mulai nyebar ke seluruh warga desa dan info yang didapatkan oleh Yahya. Di hari-hari berikutnya ini banyak dari warga ini yang melihat hal yang serupa seperti yang dilihat oleh Pak Eko. Sampai pada akhirnya ketika malam hari tiba itu para warga termasuk juga Yahya ini tidak berani kalau lewat di depan rumahnya Parman. Nah, sampai pada suatu malam, istrinya dari Yahya ini sedang ngobrol dengan Yahya. Dan pada saat itu, istrinya ini sempat bilang ke Yahya, "Mas, desone Dewi kok saiki medeni yo. Desanya kita kok sekarang jadi menyeramkan ya. Setelah Parman itu meninggal, karena arwahnya itu kok jadi gentayangan gitu. Udahlah Dik, kamu itu tidak usah bahas yang kayak gitu. Toh gimana-gimana, dulu si Parman juga teman dekatku, sahabatku. Semenjak aku ini kecil, udah kamu gak usah bahas yang kayak gitu. Dan aku ini ya sebenarnya sedih deh kalau mendengar info-info seperti itu. Aku ini ya juga gak mau lah kalau Parman berhari seperti itu. Dan aku juga gak mau kalau toh memang arwahnya Parman itu gentayangan terus menghantui aku dan keluarga aku juga gak mau. Dan tiba-tiba di tengah-tengah mereka berdua ini sedang ngobrol, pintu rumah dari Yahya ini diketuk oleh seseorang dan entah pada saat itu siapa.
Jadi pada waktu itu jam sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Ketika mereka berdua ini sedang ngobrol, pintu rumah mereka ini diketuk seseorang. Tok 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 tok. Istrinya ini nampak kaget. Lalu agak ketakutan, ini dia bilang ke Yahya, "Mas, itu siapa mas? Kok tiba-tiba kita lagi ngobrolin Parman ini kok ada yang ngetuk pintu? Ini malam-malam udah hampir jam 11. Ya aku gak tahu lah dik." "Loh mas, siapa mas? Jangan-jangan arwahnya Parman mas." "Kamu jangan bilang gitulah, gak mungkin lah Parman itu mau ganggu aku." Dan tiba-tiba pintu ini diketuk lagi dengan semakin keras. Tok 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 tok. Nah, disitulah istri dari Yahya ini benar-benar nampak ketakutan. Dia ini sampai keremes gitu kaki dari suaminya itu. Dan gak begitu lama itu terdengar bunyi dari resbang atau bambu yang diduduki itu di depan. Krengket. Di mana resbang itu ada di depan rumahnya Yahya. Jadi dulu kalau si Parman ini main ke rumahnya Yahya, dia itu selalu duduk di situ pada saat datang. Nah, akhirnya Yahya pun jadi yakin kalau itu adalah arwah gentayangan dari Parman yang sedang duduk di situ dan menyambanginya di rumahnya. Kemudian Yahya ini bilang ke istrinya, "Sudah dek, gak usah didengerin itu suara-suara itu. Ayo masuk ke kamar aja, masuk ke kamar." Nah, mereka berdua kemudian masuk ke dalam kamar. Sampai di malam berikutnya, kembali ada suara ketukan misterius. Suara ketukan itu kali ini dari jendela kamar mereka. Jadi kamarnya si Yahya dan istrinya. Awalnya ketukan itu lirih gitu loh. Tok, 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 tok. Nah, karena mereka berdua ini belum tidur, istrinya ini kan jadi bilang ke Yahya, "Mas, itu siapa? Kok ngetuk jendela kamar malam-malam gini?" Yahya ini nampak cuma diem aja. Kemudian ketukan ini jadi semakin keras. Tok, 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 tok. Dan gak lama kemudian terdengar suara dari Parman ini yang manggil-manggil si Yahya. "Ya, tolong ya, tolong ya." Nah, dari situlah istri dari Yahya ini benar-benar ketakutan. Dia sampai meluk suaminya itu dengan sangat kencang. Sampai pada akhirnya karena mereka berdua ini sangat ketakutan, si Yahya dan istrinya ini pun berusaha untuk bisa tertidur di tengah ketakutan mereka itu. Di keesokan harinya, istri dari Yahya ini kan langsung bilang ke Yahya, "Mas, aku gak mau mas, kalau malam ini tidur di sini. Ayo kita tidur di rumah ibuku aja. Sementara kita tidur di sana lah, aku takut." Karena melihat istrinya yang benar-benar ketakutan pada waktu itu, Yahya ini pun akhirnya nurut. Mereka berdua dan satu anaknya ini nginep di rumah dari mertuanya Yahya yang ada di desa lain. Sementara Yahya dan keluarganya ini nginep di desa lain, ternyata banyak dari para warga ini yang mulai tidak kerasan gitu tinggal di desanya itu. Karena ya terus-terusan Parman ini seperti gentayangan. Jadi pernah ada laporan dari satu warga ini sedang berjalan gitu di malam hari. Setelah dia ini membeli obat nyamuk di satu warung yang ada di sana. Kemudian dia ini melihat kalau Parman ini berdiri di tengah jalan dengan kondisi ini seluruh tubuhnya ini gosong gitu, terbakar. Parman ini berdiri gitu. Dan dia ini berdiri cuma dengan satu kaki yang sebelah kiri. Kemudian warga ini kan jadi lari karena dia sangat ketakutan. Singkat cerita, setelah kejadian itu berbulan-bulan kemudian Yahya dan keluarganya ini pun tinggal di rumah ibu mertuanya itu. Sampai akhirnya Yahya ini mendapati kabar baik kalau teror dari si Parman ini sudah tidak terjadi lagi. Karena ada salah seorang tokoh agama yang ada di desanya dari Yahya ini yang bisa menetralisir kejadian-kejadian ataupun keadaan pada saat itu. Akhirnya Yahya dan keluarganya pun kembali lagi ke desanya dan pulang ke rumahnya. Sampai bertahun-tahun kemudian dan yang semua, ada satu keluarga dari Parman ini yang datang dari daerah lain dan merobohkan rumah dari si Parman yang sempat terbakar itu. Kemudian di tanah itu kembali dibangun rumah dan sampai hari ini rumah itu masih dihuni oleh salah satu saudara dari si Parman ini. Nah, inilah kisah yang dituturkan oleh satu rencang kita yang bernama Pak Yahya, di mana Pak Yahya ini benar-benar melihat kalau satu sahabatnya dulu yang bernama Parman itu sempat melakukan satu ritual pemujaan. Jadi seperti melakukan ilmu hitam. Dan mungkin di sini dari beberapa rencang ini sulit untuk percaya dengan kisah ini karena memang cerita ini sangat di luar nalar. Akan tetapi ini benar-benar terjadi di satu desa di sekitaran Jawa Tengah. Dan semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.